Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul 'arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, kita hendaklah selalu bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala karena telah diberikan waktu dan kesempatan kesehatan pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 Rajab atau 20 Rajab tahun 1447 Hijriah, yang insya Allah kurang lebih sekitar 40 hari lagi kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau para sahabat dulu, generasi awal, mereka 6 bulan sebelum Ramadan selalu berharap-harap, berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan pasca Ramadan mereka terus selalu berdoa mudah-mudahan amalan dilakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga berusaha seperti itu walaupun tidak persis. Masih ada waktu dan kesempatan kita untuk membenahi diri kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Secara bahasa, Rajab ini artinya mengagungkan ataupun memuliakan. Yang mana bulan ini adalah merupakan bulan yang ke-7 dari kalender Hijriah. Dan penamaan bulan Rajab ini banyak. Menurut Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sa'ad Ruslan dalam salah satu kitabnya menyampaikan bahwasanya paling tidak ada 2 nama untuk menggambarkan beberapa kejadian yang ada di bulan ini. Yang pertama yaitu fardun, artinya adalah satu. Mengapa bulan Rajab disebut bulan fard atau satu? Karena bulan ini merupakan satu-satunya bulan haram yang terpisah dari 3 bulan lainnya. Ada 4 bulan haram yang disepakati ataupun yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang 3 bulan berikutnya ini secara berurutan, sedangkan Rajab ini yang terpisah, sehingga disebut dengan bulan fardun. Yang kedua adalah bulan Asham. Apa artinya Asham? Yaitu tuli. Maksudnya adalah pada bulan ini tidak terdengar lagi suara-suara dari dentuman senjata yang dilakukan pada saat dulu di dalam peperangan, karena masyarakat jahiliyah pada waktu itu terbiasa melakukan peperangan antara kabilah. Nah, bulan haram ini bulan diharamkan untuk berperang. Bulan Rajab ini merupakan bulan yang haram dilaksanakan peperangan di situ, sehingga mereka berhenti, tidak terdengar lagi suara-suara senjata. Bahkan keluarga dari orang-orang yang terbunuh pada bulan Rajab ini berkunjung
kepada orang-orang yang membunuhnya. Ini unik ya, sebuah fenomena yang unik. Artinya bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang mengandung sedikit perdamaian ataupun silaturahim dalam rangka untuk menjalin komunikasi ataupun persaudaraan di antara sesama manusia. Kemudian apa yang menyebabkan penamaan bulan Rajab ini? Menurut Imam Al-Hafidh Abu Hasan bin Muhammad Hasan Al-Khalal yang mengutip riwayat daripada Anas bin Malik, ini sebuah riwayat yang masih diragukan ya sanadnya, kita tidak mengambil secara paten ya sanadnya, ini hanya kita ambil hikmah dan pelajaran dari hadis ini. Kila Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Rasulullah, lima sumya Rajab, mengapa disebut Rajab? Kata beliau, li'annahu yutarajjabu fihi khairun katsir li Sya'ban wa Ramadan. Karena di situ, di bulan inilah dipersiapkan kebaikan yang banyak untuk bulan Sya'ban dan Ramadan. Makna daripada hadis ini adalah an yuhayya fihi khairun katsirun azim, dipersiapkan di dalamnya kebaikan yang banyak yang agung lil muta'abbidin fi Sya'ban wa Ramadan, bagi orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Sya'ban ataupun Ramadan. Ini disebutkan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Faidul Qadir. Jadi saya sampaikan tadi secara sanad hadis ini tidak sah ya, tetapi maknanya tidak bertentangan dengan referensi yang lainnya. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, berikutnya jemaah sekalian, tentang keutamaan yang ada di bulan Rajab ini kita sampaikan tadi bahwa bulan ini adalah salah satu Asyhurul Hurum, bulan yang diharamkan. Kenapa disebut diharamkan? Karena di situ tidak boleh dilaksanakan peperangan seperti pada zaman jahiliyah, dan juga tidak boleh dilaksanakan di situ segala macam bentuk kezaliman. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitab ataupun ketentuan Allah Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia atau yang diharamkan di situ. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihi anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Para ulama menyampaikan bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan kemuliaan pada bulan-bulan haram, kita dianjurkan untuk melakukan banyak ibadah di situ dan ada pelipat gandaan pahala. Maka konsekuensi berbalik atau mafhum mukhalafahnya adalah bahwa ketika kita melakukan kezaliman di situ juga dilipat gandakan dosanya. Maka perlu kita waspadai pada bulan ini, jangan sampai menggampangkan atau jangan sampai malah melakukan hal-hal yang bersifat kezaliman, baik itu zalim untuk diri kita ataupun pada orang lain. Kemudian yang kedua, kemuliaan bulan ini adalah bahwa bulan ini merupakan gerbang menuju Ramadan. Seorang ulama besar yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memang terkenal dengan panggilan Ibnu Rajab. Apakah artinya anaknya bulan Rajab? Bukan. Jadi Ibnu Rajab ini nama aslinya adalah Syekh Abdurrahman bin Syahibuddin Ibnu Rajab Ibnu Al-Hasan Al-Baghdadi Al-Dimashqi Al-Hambali. Beliau ini lahir di Baghdad dan pindah ke Damaskus, Syria, berguru kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Rajab itu adalah nama kakek beliau yang memang juga seorang alim besar yang terkenal adalah Ibnu Rajab. Beliau dalam kitab yang sangat terkenal yang biasanya kita jadikan referensi pada bulan Ramadan adalah kitab Lataiful Ma'arif. Nah, beliau menyebutkan pada halaman 218 mengutip perkataan Abu Bakar Al-Baraq bahwasanya Rajab Syahrul Zar, bahwasanya Rajab itu adalah bulan menanam. Wa Sya'ban Syahrul Sakizar, sedangkan Sya'ban itu adalah bulan
untuk menyemai atau menyirami tanaman itu. Wa Ramadan syahrul hasadiz zar, sedangkan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen tanaman itu. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita ingin memanen pada bulan Ramadan, maka harus kita tanam pada bulan Rajab ini. Seorang tidak mungkin memanen segala macam bentuk kebaikan di bulan Ramadan apabila bulan Rajab ini tidak menanamnya. Maka mari bersama kita mempersiapkan diri kita, belum terlambat waktunya, masih ada beberapa waktu untuk persiapan menjelang Ramadan. Ketika kita ingin sukses di bulan Ramadan, misalnya dalam bab yang utama adalah puasanya, karena Ramadan adalah syahrul shaum, yang utama adalah ibadah puasa. Mari kita persiapkan memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Apakah puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa yang Yaumul, tapi sudah lewat ya, ataukah puasa Rajab sendiri yang merupakan itu adalah salah satu bulan yang haram yang dianjurkan puasa di dalamnya, boleh. Jadi untuk persiapan sukses puasa di bulan Ramadan, kita memperbanyak puasa di bulan Rajab ini. Supaya kita sukses di bulan Ramadan dalam hal qiyamul lail atau qiyam Ramadannya, monggo kita biasakan pada malam-malam di bulan Rajab dan yang berikutnya bulan Sya'ban dengan merutinkan qiyamul lail atau sholat malam. Kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan dengan tilawatul Quran, bisa khatam beberapa kali misalnya, atau mungkin bisa menghafal dan juga membaca, menghayati tafsirnya, monggo silahkan. Kita isi hari-hari ini dengan membaca Al-Quran sebanyak mungkin, paling tidak 1 juz dalam 1 harinya. Kalau bisa lebih itu sebagai persiapan dan lain-lainnya. Ibadah-ibadah yang akan kita kejar mendapatkan kesuksesan memanen nanti di bulan Ramadan, mari kita persiapkan segala sesuatunya, kita tanam di bulan Rajab ini. Nanti Sya'ban kita semai, kita sirami, kita istiqomah, dan Ramadan nanti sebagai puncaknya pertandingan intinya di bulan Ramadan. Nah, itulah keutamaan yang kedua. Sedangkan keutamaan yang ketiga, ada sebagian ulama yang memaknai Rajab ini dari rangkaian hurufnya. Ada 3 huruf yang terdapat pada kata Rajab. Yang pertama huruf Ra. Apa maknanya? Bisa kita artikan dengan rahmah, yaitu kasih sayang. Bahwasanya Rajab ini adalah bulan kasih sayang, bulan kepedulian, bulan untuk memberikan empati dan simpati kepada sesama, terutama kita saat ini yang diuji oleh Allah Ta'ala di sebagian saudara-saudara kita dengan bencana banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana yang lain. Mari kita wujudkan, kita berikan sumbangsih yang terbaik yang bisa kita lakukan, walaupun juga kita tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestina. Tetap rahmah, kasih sayang kepada sesama, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kasih sayang kepada kita berupa nikmat yang begitu besar. Maka kita wujudkan berbagi kepada sesama untuk mewujudkan nilai rahmah kepada sesama, terutama kepada sesama muslim. Yang kedua, bermakna jud. Yang mirip jud ini adalah artinya kedermawanan. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, bersedekah semampunya kita lakukan. Kalau bisa sedekah pagi, karena sedekah pagi ini memberikan dampak yang sangat banyak. Ada setiap pagi, dalam hadis dikatakan setiap pagi ada 2 malaikat yang diutus. Yang satu berdoa kebaikan, yang satu berdoa keburukan. Malaikat yang mendoakan baik mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak pada waktu pagi ini. Sedangkan yang berdoa buruk mengatakan, Allahumma a'ti mumni'an halakan, ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya, yang bakhil, itu kehancuran ataupun kebinasaan. Tentunya kita memilih
doa yang baik dari malaikat. Mari kita rutinkan sedekah pagi, sedekah subuh bagi kita yang berjamaah ke masjid. Sang uang yang ada di dompet kita masukkan ke kotak masjid, atau bagi ibu-ibu yang di rumah kita siapkan umplung yang di situ mungkin kita tulis sedekah subuh, kita masukkan di situ, ibu-ibu masukkan di situ, nanti ketika sudah lumayan banyak kita transfer untuk saudara kita yang membutuhkan diakumulasi, mau itu teknis silahkan. Yang penting ada semangat bersedekah setiap paginya. Jadi itu lanjut, yaitu kedermawanan. Yang ketiga adalah birrun. Roja ini huruf ba, yaitu birrun. Artinya adalah kebaikan. Kebaikan apapun yang kita lakukan di Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah semata-mata menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat dan seterusnya. Yang dalam ayat ini Allah menegaskan al-birr itu mencakup tentang masalah keimanan ataupun akidah, juga mencakup masalah ibadah dan masalah akhlak. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi al-birr meliputi segala macam kebaikan, baik itu dalam bab akidah, dalam bab ibadah, ataupun dalam bab muamalah ataupun akhlak. Inilah peringatan nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan hati kita dalam keimanan, istiqomah dalam kebaikan, semangat selalu menghidupkan kebaikan di keluarga kita, di masyarakat kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Ada doa yang masyhur di kalangan kita yang walaupun hadisnya sangat dhaif ya, tetapi secara makna bagus dan boleh saja kita amalkan asalkan tidak ada keyakinan doa ini diucapkan Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa yang sangat masyhur ya. Isinya bagus. Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tapi sanadnya sangat dhaif tadi. Boleh kita ucapkan tapi tidak ada keyakinan Nabi mengucapkan itu. Ada doa yang biasa diucapkan oleh para sahabat yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya beliau tadi, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbal. Dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Nah, itu juga bisa kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat dulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu sami'un